Sesungguhnya semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Para jamaah sekalian, kajian Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah berkenan untuk melangkahkan kaki dan hati kita untuk menuju ke majelis yang amat terpuji ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kajian yang kita laksanakan setiap Ahad pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua langkah kaki dan hati kita akan dicatat oleh malaikat menjadi amal soleh kita, yang nantinya para jamaah sekalian akan kita bisa manfaatkan untuk bekal dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting lagi para jamaah sekalian, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita beserta keluarga, anak cucu kita,
menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Ini yang kita tunggu para jemaah sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita hidup ini dengan ad-dinul Islam. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang amat sempurna sebagai zat yang kita sembah setiap hari, sebagai zat yang kita mintai pertolongan dalam setiap kehidupan kita ini. Itulah Allah mengingatkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami ini menyembah, ya. Kami ini beribadah, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami memohon pertolongan. Ini adalah penanaman tauhid kita para jamaah sekalian. Jadi jangan lupa bahwa semua gerak, langkah, dan kehidupan kita ini semata-mata adalah Allah yang mengendalikan. Ya. Yang berikutnya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ya. Kita buka Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran ayat 189. Juznya adalah juz yang ketiga. Allah ingatkan kepada kita, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan hanya lillah mulkus samawati wal ard, ya, yang mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu adalah maha kuasa atas segala-galanya. Ya. Hadirin sekalian, pagi hari ini saya sengaja menyampaikan ayat ini kepada para jamaah. Kenapa demikian? Mohon diberi maaf. Ya. Di tempat kita, di negara kita, sekarang sedang terjadi bencana di mana-mana. Sedang terjadi musibah di mana-mana. Ya. Ketika kita berbicara tentang musibah di mana-mana, maka kita harus yakin bahwa sesungguhnya manusia itu tidak mempunyai daya dan kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi para jamaah sekalian. Tidak hanya itu para jamaah sekalian, di surat yang sama, Ali Imran ayat 190, Allah mengingatkan kembali kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.
Jadi Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Yang menggantikan atau yang menjadikan perubahan siang dan malam. Hadirin sekalian, kalau kita membaca ayat, maka tolong diperhatikan penutup ayat itu. Ya. Saya ulang kembali, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, liulil albab, la ayati liulil albab, adalah tanda ya kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal bagaimana? Kalau ditanya, ya mereka hanya mengatakan, lu kawit mbiyen iku lho. Zaman mbahmu yang ini iki lho, ya ono awan. Ya kan? Ono bengi, kan begitu. Itu kalau orang yang tidak ngerti agama. Ya. Tapi ketika kita mengaji seperti ini, kita akan ngerti bahwa sesungguhnya pergantian siang dan malam itu adalah tanda kebesaran Allah. Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ya. Siapa orang yang berakal itu atau ulul albab itu? Ayat itu meneruskan, alladzina yadhkurunallaha qiyamau. Ya. Jadi ulul albab itu adalah orang yang mau berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau. Ketika mereka dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dan ketika mereka dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan mereka dalam keadaan berbaring. Ini kalau tauhid disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Gitu. Tauhid yang berkaitan atau mengisahkan Allah dengan ciptaannya. Disebut dengan tauhid rububiyah. Saya ulang kembali, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka berpikir akan penciptaan itu semuanya, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sesungguhnya semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, tahu cacing? Tahu nggak? Nah, cacing itu selama ini apa manfaatnya? Kalau di pertanian apa? Menggemburkan tanah. Gini apa nggih? Di kesehatan? Yang ngendikan tipes itu berarti pernah ngelakoni. Artinya telah memanfaatkan cacing untuk obat tipes. Cacingnya biasanya cacing apa? Cacing merah, bukan cacing tanah yang hitam itu, bukan. Ya, cacing merah. Dulu pengurus PWN Jawa Timur, Pak Kiai Nurholis Huda, itu kalau beliau tipesnya kumat, maka dibantu oleh jamaah, disuruh membuatkan jus cacing. Ibu-ibu gila enggak kira-kira? Oh, iya. Jadi saya cerita aja, ibu-ibu sudah komentar kan?
itu baru cerita, guru ngakoni. Padahal itu kalau diproses dengan baik dan benar, cacing itu dibersihkan, ya kan? Tapi jangan pakai sabun. Diambil dalamnya, lalu dijus, dicampur dengan sedikit madu, sudah hilang cacingnya, tinggal madunya. Tapi madunya jangan sampai 1 kilo, jangan, dikit aja. Itu diminum, pagi diminum, sore dia sudah berangkat ke Jogja. Jadi itu manfaatnya. Sehingga sekarang ini di toko-toko obat itu banyak kapsul dari cacing. Pernah beli ibu-ibu? Nah, tetapi kalau ibu-ibu beli kapsul yang dari cacing, kalau kita minum kapsul itu, ketika kita gelegean itu apa? Ya, itu masih bau cacing itu. Masih bau cacing. Tapi kalau panjenengan dari cacing langsung, ya di jus, nah, 5.000 itu sudah banyak, Bu. Bisa untuk 2 botol 5.000 itu. Jadi diminum dengan madu, dicampur madu, itu sudah hilang rasa cacingnya. Kalau tidak percaya, dicoba. Apa kata ibu-ibu? Mugo-mugo gak kena tipes. Kita tidak akan mengasorkan ilmu kedokteran, bukan. Saya mau diterima, bukan itu. Tetapi yang jelas itu punya manfaat. Bapak Ibu pernah melihat lintah? Ya. Di mana biasanya lintah itu? Di sawah atau di mana-mana, ya kan? Ada lintah yang khusus untuk kesehatan. Ya. Dan lintah itu bermanfaat untuk menyerap darah bagi orang yang stroke, bagi orang yang kena penyakit diabetes. Sekarang ini kan di mana-mana banyak orang stroke kita. Gimana Bang? Stroke, diabetes. Ya. Orang peduli tua, gak peduli nom. Diabetes kan di mana-mana. Banyak dimanfaatkan juga untuk pengobatan jantung. Ya. Jadi lintah itu ditanam atau disedotkan di 2 apa ini namanya? Di 2 urat. Ya, di bawahnya lidah kita. Jadi yang awalnya katakanlah 10 cm itu bisa menjadi 20 cm panjangnya. Besarnya bisa segini. Awalnya kecil. Ya. Di Surabaya itu ada pengobatan lintah. Ya. Ini mohon diberi maaf. Kalau panjenengan mau alamatnya nanti saya WA alamatnya. Dan itu jamaah kita. Banyak itu jamaahnya. Ya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dan maha suci Allah, jauhkan aku dari api neraka. Itu para jamaah sekalian yang saya katakan tadi sejak awal, bahwa Allah itu adalah zat, ya, yang maha sempurna. Jamaah sekalian, dari semua kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari semua kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antaranya adalah Allah menciptakan diri kita, ya, sebagai manusia ini menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna. Buka Al-Quran surat yang ke-95. At-Tin, ayatnya adalah ayat yang keempat.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia menjadi ciptaan yang paling sempurna. Jadi kita ini para jamaah sekalian adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita dengan malaikat isi sempurna kita, ya kan? Apalagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang namanya angin, ya, yang sekarang ini menjadi penakut dari masyarakat. Anginnya disebut dengan angin apa? Puting. Bukan puting titik ya, puting beliung. Ya. Jadi kalau kita di jalan mau hujan, ada mendung yang gelap hitam, itu harus hati-hati. Dan itu cenderung ada puting beliung. Dan sekarang di mana-mana. Gini bang, Jadi kalau panjenengan lihat di YouTube atau di itu puting beliung di mana-mana. Ya lucunya kalau sudah ada puting beliung, maka yang tidak biasa azan juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, puting beliung ini diazani. Ya, itu di mana-mana. Saya ulang kembali para jemaah sekalian, kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jemaah sekalian, ketika Allah menyatakan bahwa manusia itu adalah zat ciptaan Allah yang paling sempurna, maka untuk menuju kepada kesempurnaan ini, Allah masih melengkapi manusia ini, memberikan piranti kepada manusia ini yang namanya agama. Dan agama inilah para jamaah sekalian yang membedakan antara manusia dengan binatang. Gini apa enggak? Jadi yang membedakan manusia dengan binatang, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah agama. Tetapi para jamaah sekalian, ternyata tidak setiap orang itu bisa mendapatkan hidayah dengan agama. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan kepada para jamaah, kita bersyukur pagi hari ini Allah melangkahkan kaki dan hati kita menuju ke majelis yang amat terpuji ini. Kita belajar agama bareng-bareng. Satu pertanyaan para jamaah sekalian, bagaimana ketika manusia itu tidak mendapatkan hidayah dengan agama? Apa jawabannya? Allah ingatkan dalam surah yang sama, At-Tin, ayat yang berikutnya. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian aku jatuhkan manusia itu, ya, yang serendah-rendahnya. Jadi serendah-rendahnya itu bahasa Quran adalah asfal. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan raya melewati jalan ada aspal. Aspal itu aslinya adalah bahasa Al-Quran, rendah, neraka. Ya. Jadi manusia yang tidak mendapatkan hidayah dengan agama itu, maka dia dijatuhkan menjadi orang yang masuk neraka. Ya. Kita bersyukur para jamaah sekalian, sampai hari ini kita masih memeluk agama Islam. Ya. Itulah para jamaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Maidah, potongan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadi
dina. Pada hari ini, ya, Allah mengingatkan kepada kita, aku, Allah, telah menyempurnakan agama Islam bagi kalian. Ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengajarkan kita, ya, mulai dari sebelum lahir, lalu lahir, mati, sesudah mati. Itu Islam mengajarkan kepada kita. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku telah memberikan nikmat yang banyak. Apa? Dengan Islam itu. Jadi ketika kita, ya, berislam belum merasakan nikmat, berarti ada yang salah dalam kita menjalankan agama Islam ini. Ini apa nggih? Berarti ada yang salah. Tetapi kalau kita melaksanakan Islam itu dengan baik dan benar, maka kita akan merasakan nikmat dengan Islam itu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Ya. Bahkan di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, surahnya adalah surah yang ketiga, Ali Imran, ayat 85. Juznya adalah juz yang ketiga. Allah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak diterima agama itu, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara agama, maka tentu Allah mempunyai niat yang baik. Kenapa kita disuruh memerintah atau melaksanakan agama Islam itu? Itulah yang disebut dengan ada tujuan pokok syariat agama Islam. Ada 3 hal para jamaah sekalian, tujuan pokok syariat agama Islam itu. Yang pertama adalah hifdzu kulli ma huwa darariyun linnas fi hayatihim. Kalau Islam itu kita kerjakan dengan baik dan benar, maka Allah akan menjaga, ya, seluruh keperluan hidup manusia. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan Islam dengan baik dan benar, karena tidak setiap yang baik itu mesti benar, tapi setiap yang benar mesti baik. Jadi saya sampaikan sempurna. Setiap kita melaksanakan syariat agama Islam dengan baik dan benar, maka Allah akan menjaga seluruh keperluan hidup manusia. Ya. Pertanyaannya adalah, benarkah itu? Mari kita melihat. Di dalam surah yang ke-65, At-Tolak, ayatnya adalah ayat yang kedua dan ketiga, juz yang ke-28. Ya. Allah mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti, bukan insya Allah, ya, pasti apa? Memberikan jalan keluar. Ya. Jadi Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Dan ketika kita berbicara masalah jalan keluar, berarti hidup ini ada jalan apa?
Ada jalan keluar, ada jalan buntu. Nggih napa nggih? Ada enggak? Ada jalan buntu. Contoh, ini mau diberi maaf. Mungkin kita ada yang punya anak. Sudah waktunya nikah. Usia sudah cukup. Tapi kok burung duwe jodoh. Nah, ya kan? Ada enggak kira-kira seperti itu? Ada. Ada jalan buntu. Kita punya keluarga. Sudah kuliah. Wes dukur kuliah. Golek pekerjaan iki lho. Angel. Ruwet. Ya. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya, dari sinilah para jamaah sekalian, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ya. Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Kita tidak usah khawatir, berarti ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu akan memberikan rizki dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Satu pertanyaan, masihkah ibu dan bapak percaya dengan ayat ini? Masih? Masih? Masih. Ya. Jawaban yang berikutnya adalah sejauh mana kita masih percaya bergantung daripada tingkat keimanan kita. Nah, inilah kembali fungsinya kita mengaji. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan Islam dengan baik dan benar, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Rizki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Ini apa nggih? Keluarga rukun, anak cucu sehat, anak cucu menjadi anak yang soleh, solihah. Itu bagian daripada rizki. Ya. Itu bagian daripada rizki. Jadi yang pertama adalah hifdzu kulli ma huwa daruriyun linnas fi hayatihim. Ketika kita melaksanakan Islam dengan baik dan benar, maka Allah akan menjaga seluruh keperluan hidup kita. Yang kedua para jamaah sekalian, taufil mauhagiyun. Kalau kita melaksanakan Islam itu dengan baik dan benar, maka Allah akan mencukupi ya keperluan hidup kita untuk kemudahan hidup kita, baik keperluan jasmani maupun keperluan rohani. Jadi yang pertama tadi menjaga, yang kedua apa? Mencukupi. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, kita jangan minta kaya. Minta cukup. Waktune tuku tanah cukup. Nggih napa nggih? Waktune bayar kuliah anak cukup. Ya. Waktune nyumbang masjid cukup. Ya. Karena kaya itu belum tentu cukup. Cukup itu mesti kaya. Loh enggak itu Pak, tetangga saya itu dia sudah punya ini tapi kok masih kurang. Nah, itu berarti belum cukup dia. Ya. Jadi saya ulang kembali kepada para jamaah sekalian, Allah akan mencukupi. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, abna Adam tafarruq li'ibadati amla sadraka ghinaw wa asudda faqra wa illa taf'al ma laqtu sadraka zublaw wa lam asudda faqra. Hadis qudsi. Wahai manusia, gunakanlah sisa waktu hidupmu untuk beribadah kepadaku, maka aku Allah akan memenuhi jiwamu dengan rasa cukup, dengan rasa kaya, dan aku tutupi rasa kurangmu. Hebat apa enggak kira-kira? Hebat kan? Jadi kita ini ibadahnya dengan baik, ya, maka Allah akan penuhi jiwa kita dengan rasa kaya, rasa cukup. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya sholat saja loh ya. Jangan. Sholat iya, kerja iya, ya kan? Jadi waktunya kerja ya kerja. Ojo kok waktunya kerja nak gune masjid ae. Lah aku kok gak kerja? Enggak, saya doa saja. Karena kemarin saya mendengarkan pengajian ibadah. Repot malahan. Salah ya berarti. Ya. Jadi ibadah itu ya, semuanya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, maka aku akan penuhi jiwamu dengan rasa cukup. Dan aku tutupi rasa kaya. Dan bila mana kalian tidak mau beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi jiwamu dengan rasa kurang. Dan aku tutupi rasa cukupmu. Jadi hati kita kurang terus. Sehingga ada orang yang menyebut, dikatakan, ya, sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Orang ngerti esok, orang ngerti sore. Orang diperbudak dengan apa? Dengan dunia. Jangankan teman pengajian, ngerungokne aja gak gelem. Kita ini bagian daripada orang-orang yang beruntung, yang mau melaksanakan ibadah tadi. Karena kita harus datang, infak lagi, ya kan? Mengamalkan apa yang kita dengarkan hari ini. Ya. Dan saya katakan kepada para jamaah sekalian, masa-masa sekarang ini banyak sekali orang yang kedua, ya, orang yang penuhi dengan rasa kurang dan ditutupi rasa cukup atau rasa kaya. Itu sekarang banyak. Sehingga saya sering menyebutkan kepada para jamaah sekalian, sekarang itu ada beberapa dekadensi moral atau penurunan moral masyarakat. Yang pertama apa? Manusia sekarang ini ya kepingin hidup kaya dengan cara yang cepat. Kaya itu boleh? Boleh, siapa yang melarang? Tapi kalau dengan cepat boleh tidak? Contoh korupsi. Ya kan? Dan sekarang sudah tidak berlaku korupsi juta itu tidak ada. Triliun. Miliar sudah jarang-jarang. Bapak Ibu pernah menghitung uang miliaran? Ayo ngacung ngoseng wes. Aku dewi nggak tahu. Saya ini mulai capek pegawai negeri pensiun, gurung tahu loh. Duit sak miliar itu sak piro guru tahu. Masya Allah. Lah koruptor itu loh. Sekarang bukan lagi miliar, triliun. Hebat kan? Ya. Itu kondisi kita. Jadi saya ulang kembali, sekarang itu masyarakat banyak yang kepingin cepat kaya. Yang kedua,
Masyarakat sekarang ini takut untuk menghadapi hidup di dunia. Loh, nak dunia tak itu wedi. Apa buktinya? Anak putuku engkau mangan apa? Anak putuku nyambut gawe apa? Mumpung aku iso golekno pekerjaan, saiki tak golekno pekerjaan. Enggak usah sebut namanya, enggak usah, enggak perlu. Semua sudah tahu, ya kan? Kecuali yang tidak tahu. Mumpung bisa boleh ada pekerjaan. Jadi menghadapi hidup di dunia aja takut dia, apalagi di akhirat. Sudah menjabat, isik kepingin jabat mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia sekarang ini banyak yang salah untuk mencari pelindung. Buka Al-Quran, surat yang kedua, Al-Baqarah 257. Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya kan? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini pelindung. Allahu wali. Allah itu adalah wali. Apa wali itu? Pelindung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, itu sesungguhnya sudah dan sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dilindungi itu dilapisi. Iya kan? Kalau panjenengan punya mobil, yang mobilnya mungkin mobil Pajero yang harganya mahal-mahal itu, ya, yang ya sekitar 600 jutaan itu, kalau kepingin catnya tidak gampang rusak, dia apa itu? Ditambahi cat itu apa namanya? Ya, lapis cat itu namanya apa? Hah? Iya, anti gores tuh, ya, anti gores ya. Namanya apa sih? Saya kok lupa. Ya, bukan di kompon, bukan. Jadi kalau ada debu, ada air, itu bisa hilang sendiri, hilang sendiri. Ya, dilapisi. Kalau kita naik kendaraan, mobil itu sama dengan daging dilapisi besi. Naik mobil tapi naik sepeda motor, besi dilapisi. Saya tidak mengatakan ini kan udah, mohon diberi maaf. Saya juga di Surabaya senang sepeda motoran. Jadi naik sepeda motoran itu kode karo daging apa? Besi dilapisi daging. Awake dhewe kudu siap untuk. Jadi nek kepengin selamat daging, apa dagingnya kudu naik mobil. Nek mobil gak duwe, kita kembali kepada ayat tadi. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah itu menyatakan zatnya sebagai pelindung, apa jaminannya Allah kepada kita? Atau Allah menjamin apa dengan kita? Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur.
maka aku Allah akan mengeluarkan kalian ya dari sesat ya, menjadi terang, dari tidak cukup menjadi cukup, dari takut menjadi berani untuk kebenaran. Karena apa? Allah menjadi pelindung kita. Sehingga banyak di antara kita, mohon diterima, masyarakat itu kadang, sampean kok tenang-tenang saja, punya anak sekian. Ya, saya punya Allah. Sehingga hidup saya dijamin oleh Allah. Semua pekerjaan dan sebagainya dijamin. Bukan mentahan loh ya. Dijamin itu. Itu bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumat. Sementara orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kalau yang pertama tadi Allah sajalah sebagai pelindung, tetapi orang-orang kafir pelindung mereka bukan satu. Gini apa nggih? Banyak. Adalah tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid adalah sesembahan yang dianggap menyelamatkan dirinya selain daripada Allah. Boleh jabatan, boleh uang, atau harta. Gini apa enggak? Di masyarakat kita kadang, woiku sugihnya itu pitung turunan, orang mungkin dia miskin. Jabatan juga begitu, ya kan? Sudah punya jabatan ini kurang, jabatan ini kurang. Ya. Karena dia merasa ada orang yang mengganggu, maka bunuh dia. Itu mengganggu jabatanmu ke depan. Tega itu. Ngene apa nggih? Ada enggak di masyarakat? Ada. Loh wis, orang mengira dia adalah jabatan yang paling tinggi, yang top, yang hebat, yang penting, isi kurang, bunuh dia dengan jabatan yang ia miliki, ditembak akhirnya, matilah dia. Saya tidak perlu menceritakan siapa, ya. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi, ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dialah penghuni neraka, dan dia akan masuk neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, dengan pengajian ini kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang kembali kepada hadis Nabi tadi. Ya. Satu di antara kita menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah, saya sering sampaikan di mana-mana. Yang pertama adalah programkan dengan baik. Ibu dan bapak, setiap hari di rumah tangga kita muslim wajib untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, programkan dengan baik. Jangan hanya kalau sempat. Saya mohon diberi maaf. Sebab kalau hanya sempat, kita tidak akan diberikan kesempatan. Ya, programkan dengan baik. Setiap hari di rumah tangga kita wajib baca Quran. Dan itu harus keluar dari bibir kita. Jangan kaset atau HP. Sebab kalau kaset dan HP sing mlebu swarga, kaset apa ini? Ya kan? Apa tidak boleh, Pak? Boleh. Tapi itu kurang afdal, tidak baik. Ya. Saya menyampaikan seperti ini apa? Karena banyak yang saya tahu di Surabaya, di rumah tangga muslim tiap hari tartil lewat kaset, lewat HP. Sing nok jero omah rame kabeh guyon. Ya padha setane kok.
Masih maca tartil. Orang mungkin diam. Soalnya podo setani. Kasete podo ae. Sing ngrungokne podo ae, podo setani. Jadi saya mengharap dan saya memaksakan begitu. Paksa. Program dengan baik setiap hari wajib maca Quran. Rasul mengingatkan kepada kita, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah tangga Anda dengan sholat dan baca Quran. Ya, terangi. Banyaknya kasus di masyarakat yang berkaitan dengan perceraian dan sebagainya, maka karena di rumah tangganya tidak ada nur. Bukan nur itu jenenge bojone, bukan. Tidak ada cahaya. Ya. Yang ada cuma nur LED. Jadi lampu dok. Nek lampu nih gede wate malah panas. Ya, panas cuaca, panas bayar. Ya. Jadi programkan dengan baik. Yang kedua, programkan dengan baik ibu dan bapak sekalian di dalam rumah tangga kita. Tolonglah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Ya. Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah kalian. Kapan kita bangun? Dari sepertiga malam hari kita. Untuk apa kita bangun? Untuk mengerjakan sholat tahajud. Bukan sekedar pipis. Kebelet pipis, rek. Pipis. Kalau nak manfaat itu. Ya. Jadi sholat tahajud. Sholat tahajud itu untuk apa? Untuk tambahan daripada ibadah kita. Kalau ibadah kita yang wajib belum sempurna, disempurnakan dengan sholat tahajud, sholat sunnah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, itu doanya. Al-Isra 7980. Buka. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan aku ya Allah dari setiap urusanku, masuk dengan baik. Dan keluarkan aku ya Allah dari masalahku, keluar yang baik. Semua yang ada di tempat ini pasti punya masalah. Gini apa nggih? Punya, masih wis tua, wis anak putu mari paribasane. Itu tetap ada masalah. Saya dulu itu mikir, mene anakku nek wis nikah kabeh wis mentas, wis gak ana masalah. Tibakno yo ndak. Yo tetep ana masalah. Wong memang hidup itu apa? Dari masalah ke masalah. Jenengan punya rumah bocor, talangi bocor, digandani kene, masalah kan? Meneh bocor maneh kono, dandani kono maneh, ono keramiki pecah, WC ini buntu, waduh, ndak pernah. Itu dari masalah ke masalah hidup itu. Gimana bang? Ya, sholat tahajud itu adalah sebagai alat kita untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan pegadaian. Bukan. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan pokok syariat agama Islam adalah tahqiqul ma fihi tahsinul lil afrad wal jamaah. Kalau Islam itu kita kerjakan dengan baik dan benar, maka akan menjadi indah. Siapa yang indah? Orang yang melaksanakan. Lalu keluarganya, lalu masyarakat, lalu bangsa dan negara kita. Jadi kalau yang hadir di tempat ini sekitar 400 orang lebih, kita melaksanakan Islam dengan baik dan benar, dan kita akan menjadikan indah. Di rumah tangga kita indah, diri kita indah, masyarakat kanan kiri kita akan indah, dan bangsa negara ini akan menjadi indah. Itu artinya apa? Islam itu mengajarkan kebaikan.
Islam itu mengerjakan akhlakul karimah. Semua proses kehidupan di dunia ini membutuhkan akhlak, membutuhkan cara, membutuhkan etika. Tidak ada yang tidak. Kalau kita mau mendidik anak yang baik di rumah tangga, butuh akal apa enggak? Butuh. Ya. Bapak ibunya harus memberikan contoh. Ojo ngomong-ngomong doa. Ya, omon-omon aja. Ya, juga omon-omon doa. Ayo lihat sholat tahajud. Bapak ini gak tahu sholat tahajud. Ojo ngerokok. Bapak yang ngerokok kedan kedua. Apa yang percaya anaknya? Gini apa gini? Harus contoh. Itu di rumah tangga. Di sekolah ada caranya. Ya. Saya perlu sampaikan kepada para jamaah. Apa bukti berhasil pendidikan di sekolah? Jawabannya adalah ketika anak didik kita ada perubahan sikap dan perilaku, anak didik kita menjadi lebih baik akhlaknya. Bapak Ibu yang merasa menjadi guru, tolong panjenengan perhatikan kalimat ini. Jadi sukses atau kunci atau bukti keberhasilan pendidikan itu adalah adanya perubahan sikap dan perilaku anak didik kita menjadi lebih baik. Bukan danem, mudah danem itu gampang. Gimana Bang? Gampang danem itu. Ya. Pak Mendiknas sekarang aja yang tahun ini insya Allah akan ada, tahun 2026 akan ada ujian lagi ya. Yang dulu kan tidak pernah. Melebu karepmu, orang melebu karepmu. Nilai orang oleh kurang soko 6. Gitu kan? Akhlaknya wis ora mikir akhlak. Makanya Pak Mendiknas sekarang kalau ada guru yang mengingatkan muridnya, ya Pak Mendiknas sekarang Pak Mukti itu sudah kontrak dengan Kapolri. Apa itu? Tidak boleh guru dihukum. Mengingatkan loh ya. Ini loh nak, ini loh. Karena kan nggak begitu bahaya, ini apa dia? Ada kemarin guru mengingatkan anak merokok. Proses, ya kan? Tapi tidak boleh guru. Kita dulu bagaimana? Salah gepok karo garisan. Terus saya ini sampai tidak garisan telung. Ngerjakno gak iso. Berarti bodoh. Iya memang bodoh biyen. Ya. Garisan digepok dia. Ya. Nek gak garisan, nek gak sininya tangan gini. Pernah enggak seperti itu dulu? Oh, biasa. Gimana Bang nggih? Saiki jenengan dadi guru jiwit. Lapor nih polisi. Gimana Bang nggih? Akhirnya guru sekarang apa? Bodoh karepmu, pinter karepmu, rusak karepmu. Begitu kan? Ini mau diberi maaf. Oleh karena sekarang saya sampaikan kepada para jamaah. Jadi pendidikan itu dikatakan berhasil apabila ada perubahan sikap dan perilaku. Anak didik kita menjadi lebih baik akhlaknya. Mari. Hari ini sampai tanggal 2 anak kita libur. Gimana Bang nggih? Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kemana anak kita di liburan ini? Ini adalah tanggung jawab keluarga. Dua akad yang lalu, Prof. Bianto menyampaikan pendidikan kan? Ya kan? Jadi pendidikan itu juga perlu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga masyarakat. Yang paling banyak punya peran adalah keluarga. Di sekolahan itu cuma 20%. Di masyarakat itu 30%. Di keluarga itu sisanya 50%.
bergantung kepada ibu dan bapaknya di rumah masing-masing. Makanya kita bersyukur di tempat kita ini ada panti asuhan, dan panti asuhan itu adalah sebuah lembaga tempat pendidikan yang sangat tepat. Tadi saya baru bincang-bincang dengan pengurus ya panti sini yang baca Quran tadi, mohon diberi maaf, katanya beliau adalah anak jalanan yang ditangkap atau diambil oleh Pol PP dari Solo atau dari mana. Akhirnya diambil, terus dipikir-pikir oleh dinas sosial, diserahkan ke panti asuhan kita. Dididik di tempat ini, macane Quran enak, itu menjadi amal soleh kita. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian di keluarga, mari mari kita jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Yang paling akhir Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus berbuat yang baik ya, karena kebaikan itu penting. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, musim hujan telah tiba di tempat kita. Di tempat-tempat kita mungkin masih banyak saluran air yang buntu. Jangan kita membuang sampah di sembarang tempat, jangan. Jadilah muslim yang baik. Itulah Bapak Ibu sekalian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, dan semoga Allah meridhoi niat dan langkah kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.